Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Dewi Arsita di Cirebon, Jawa Barat, belum tuntas meski sudah 8 tahun berlalu. Polisi masih memburu 3 pelaku yang masih buron alias masuk daftar pencarian orang. Sebelumnya, kasus kematian Vina yang tragis kembali jadi sorotan setelah diangkat ke layar lebar pada 2024 dengan judul, Vina Sebelum 7 Hari, A True Story Revealed by Vina Spirit. Film ini digarap oleh sutradara Anggi Umbara. Film Vina merujuk pada kasus kematian Vina warga kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas dikeroyok segerombolan geng motor di Jalan Perjuangan depan SMP 11 Kali Tanjung Cirebon, Jawa Barat. Berikut fakta-fakta yang bisa diungkap. 1. 8 pelaku sudah dihukum. Kasus pembunuhan ini kembali mencuat setelah beredar rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya, Linda dan menceritakan kronologi pembunuhannya. Vina saat itu berusia 16 tahun. Ia hendak menikah dengan Eki. Sebelum itu, Vina pernah menolak cinta Egi yang tak lain sahabat Eki. Vina dikabarkan meludahi Egi hingga membuat Egi dendam. Vina pun dikabarkan diperkosa oleh geng motor Egi dan dibunuh di depan Eki. Kaki Vina dilindas. Setelah itu, Eki juga dibunuh. Dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, polisi sudah berhasil menangkap 8 orang. Mereka adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Semuanya divonis penjara seumur hidup. Kemudian pelaku Sakatatal yang masih di bawah umur dihukum 8 tahun penjara. 3 pelaku buron. Ditreskrimum Polda Jawa Barat memastikan masih memburu 3 pelaku pembunuh dan pemerkosa Vina yang masih DPO. Ketiga buronan tersebut adalah Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. Polisi juga membantah soal kabar salah satu pelaku yang belum tertangkap anak anggota polisi. Dari hasil pemeriksaan penyidikan baik di Polres Cirebon Kota, Polda Jabar maupun di persidangan, tidak ada yang menyebutkan bahwa 3 pelaku DPO adalah keluarga atau anak anggota polisi. Fakta di persidangan yang sesungguhnya, salah satu korban, pacar atau rekan dari saudari Vina yaitu saudara Eki adalah anak dari anggota kepolisian. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian bukan 3 pelaku yang berstatus DPO, tutur Kabid Humas Polres Cirebon Kota Kombes Jules Abraham Abbas. 3. Serahkan diri atau tembak. Polda Jabar mengultimatum 3 buron kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Dewi Arsita, yaitu Andi, Dani dan Pegi alias Perong untuk segera menyerahkan diri atau polisi akan menembak mereka. Mengimbau kepada 3 tersangka yang masih DPO dan orang tuanya ya, kalau mengetahui terkait perkembangan kasus ini, kami minta agar dapat secepat menyerahkan diri kepada kami sehingga kami dapat memproses sesuai undang-undang yang berlaku, kata Kombes Jules Abraham Abbas. Tentunya kami akan terus melakukan upaya pencarian termasuk apabila memang kami temukan dan bukan menyerahkan diri tapi akan melakukan upaya-upaya melarikan diri mengulangi tindak pidana, akan kami proses dan kami lakukan tindakan tegas dan terukur, ujarnya. 4. Polisi pantau keluarga DPO. Jules Abraham mengatakan bahwa terhadap 3 pelaku DPO masih terus dilakukan pemantauan oleh kepolisian. Polisi terus memantau keluarganya, menggali keterangan terkait status dan keberadaan 3 DPO tersebut. Kami menyusuri rumah alamat dari yang bersangkutan dan mencari jejak sekolah, orang tua, kerabat ketiga DPO berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan baik di Polres Cirebon Kota di Polda Jabar, ujar dia. Diakuinya sempat ada kendala yang dihadapi kepolisian terkait dengan identitas asli pelaku. Saksi yang diperiksa termasuk 8 pelaku yang sudah tertangkap tidak mengetahui identitas aslinya. 5. Kronologi kejadian. Kejadian ini bermula ketika Vina, Rizky, dan beberapa teman mereka mengendarai sepeda motor di depan SMPN 11 Cirebon di Jalan Kalitanjung. Sekelompok orang, yang diduga dari geng motor Moon Raker, mulai melempari batu ke arah mereka. Vina dan teman-temannya mencoba melarikan diri, tetapi para pelaku berhasil mengejar dan memepet mereka. Pelaku memukul korban menggunakan bambu hingga terjatuh di flyover desa Kepompongan. Di tempat yang gelap itu, korban dikeroyok dan dianiaya hingga meninggal dunia. Setelah itu, Vina diperkosa secara bergantian oleh para pelaku. Setelah korban meninggal, jenazah mereka dibawa dan dibuang ke flyover desa Kepompongan untuk mengelabui seolah-olah mereka adalah korban kecelakaan lalu lintas.
Jenazah korban ditemukan pada 28 Agustus 2016, keesokan harinya. Dalam penyelidikan kasus ini, sebanyak 28 adegan diperagakan dalam rekonstruksi pembunuhan tersebut. Selain itu, makam Vina di TPU Pisangu, Desa Jadimulya, Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, sempat dibongkar untuk keperluan penyidikan pada 6 September 2016. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!